Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfariza, NIM 1914311042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UTS Technopreneurship. Baiklah, untuk materi pembahasannya, di sini akan ada 9 pembahasan, yaitu Technopreneurship, Hard Skill dan Soft Skill, Goal Setting, Learning Ladder, ABC Sukses, Mindset, Cash Flow Quadrant, dan Roadmap. Untuk yang pertama, di sini ada Technopreneurship. Yang ke satu, apa itu Technopreneurship? Technopreneurship adalah sebuah inovasi yang merupakan gabungan antara dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship, yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai dasar pendukung dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengapa kita harus belajar Technopreneurship? Karena teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan modern saat ini, sehingga kita juga harus bisa mengembangkan suatu inovasi pengelolaan bisnis yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki dampak besar dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyesuaikan masalah kesulitan menemukan lapangan pekerjaan. Contohnya, perusahaan startup yang saat ini sedang berkembang, seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana menjadi seorang technopreneurship. Nah, kunci di dalam technopreneur adalah bukan penemuan, namun sebuah inovasi. Artinya, mencari solusi untuk masalah dengan memanfaatkan sumber daya teknologi, dan itu berarti seorang technopreneurship harus kreatif, inovatif, dinamis, dan juga memahami teknologi, karena teknologi memang menjadi dasar dan pusat perhatiannya. Hard skill dan soft skill. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hard skill dahulu. Jadi, hard skill adalah kemampuan spesifik yang dapat dipelajari secara formal dan dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Nah, sedangkan soft skill sendiri adalah kepribadian atau kemampuan bawaan seseorang yang tidak dapat dipelajari secara formal atau umum gitu ya. Namun soft skill ini sangat berperan penting dalam menunjang kesuksesan di sebuah pekerjaan. Nah, perbedaannya apa antara hard skill dan soft skill? Soft skill itu tidak bisa dibuktikan ya. Nah, tapi yang hard skill itu skill yang bisa dibuktikan atau dipraktekkan. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar dari hard skill dan soft skill. Contohnya dari hard skill, jadi ada programming, skill menulis, desain web, marketing, menggambar, dan lain-lain. Itu merupakan skill yang bisa dimiliki oleh semua orang ketika mereka mau mempelajari itu. Nah, kalau soft skill itu tidak semua orang bisa memilikinya dan tidak semua orang juga bisa mempelajarinya karena itu adalah sifat bawaan diri. Contohnya, kepemimpinan, perilaku baik, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan lain-lain. Selanjutnya, goal setting. Apa itu goal setting?
Goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita untuk mencapai tujuan dari impian kita. Nah, goal yang lebih rinci akan cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang bersifat umum. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari goal setting yang pertama adalah goal akan mendayagunakan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, goal akan membuat kita tetap termotivasi dalam hidup. Yang ketiga, goal membuat kita bisa mempraktikkan apa yang sudah pernah kita pelajarin sebelumnya. Yang keempat, goal akan membuat kita lebih fokus dalam mempelajari banyak ilmu. Lalu, bagaimana melakukan goal setting? Yang pertama adalah set goals atau menetapkan tujuan atau goals kita. Secara sederhana, contohnya saya ingin menjadi seorang UI UX designer. Dengan menetapkan tujuan, kita akan dapat memiliki visi jangka panjang dan motivasi jangka pendek. Yang kedua, make plan atau membuat target atau rules secara tertulis. Contoh sederhananya, saya harus belajar ilmu lain selain mata kuliah yang ada di perkuliahan selama 3 jam sehari. Nah, ilmu apa yang saya pelajari selain mata kuliah di perkuliahan, yaitu ilmu mengenai UI UX design ini. Lalu dengan menetapkan rules tersebut, kita akan jauh lebih giat dan selalu ingat akan tujuan atau goals yang akan kita raih. Yang ketiga, get to work atau mulai mengerjakan dengan menggunakan action plan. Nah, contoh sederhananya yaitu saya kan tadi ingin menjadi seorang UI UX designer. Nah, contohnya saya akan membuat satu langkah kecil, yaitu membuat satu akun Instagram khusus untuk memulai konten mengenai UI UX design yang sudah saya pelajari sebelumnya. Yang kedua, bekerja sama dengan komunitas UI UX designer lainnya untuk membuka suatu workshop atau seminar dan lain-lain. Dengan menetapkan action plan tersebut, kita akan tetap terfokus pada langkah-langkah yang sudah kita susun untuk dikerjakan di setiap perjalanannya. Yang keempat, stick to it atau tetap pada tujuan. Dalam menuju impian kita, selalu ada banyak rintangan di dalamnya, sehingga kita harus tetap bertahan dalam segala keadaan apapun. Nah, caranya yaitu yang pertama dengan memberi self reward untuk diri kita saat kita sudah mulai merasa seperti lelah dengan keadaan yang ada. Jadi agar kita bisa kembali semangat untuk mengejar impian kita tersebut. Yang kedua, selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita untuk menggapai mimpi kita tersebut. Yang ketiga, membaca buku motivasi atau self-improvement. Yang keempat, selalu bergaul dengan orang-orang yang menghargai setiap impian yang kita mau tuju itu tadi. Kemudian yang kelima atau reach goal, yaitu mencapai goal kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar, karena setelah kita menetapkan goal setting, maka lambat laun kita juga akan merasakan hasil dari perjuangan yang sudah kita susun dalam goal setting tersebut untuk mencapai semua impian kita. Gitu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep SMART dalam goal setting. Nah, S di sini yaitu spesifik. Jadi
sangat jelas mengenai apa, kapan, dan di mana, mengenai impian kita itu. Jadi hindari menggunakan kata-kata berarti luas seperti saya ingin kaya, tetapi tetapkanlah beserta angkanya. Contoh, saya ingin menabung uang 12 juta untuk pergi umroh atau pergi ke Mekah gitu. Nah, dari yang berasal dari gaji saya setiap bulannya. Seperti itu. Lalu yang kedua atau ada measurable atau M, dapat diukur agar target dapat dipantau. Sudah seharusnya ada patokan ukuran. Jadi contohnya, saya sudah menabung 8 juta hingga bulan Agustus. Jadi ada tinggal 4 juta lagi yang saya butuhkan untuk mencapai target 12 juta saya itu tadi. Yang selanjutnya ada A atau attainable, bisa juga disebut realistis. Jadi tidak terlalu susah dicapai dan juga tidak terlalu mudah. Contohnya yang terlalu susah dicapai yaitu saya menargetkan menabung uang 100 juta untuk DP KPR tahun depan. Tetapi saya sendiri belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap gitu. Nah, selanjutnya ada R atau relevant, yaitu harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Contohnya, saya ingin mengikuti kursus untuk menjadi seorang programmer karena saya ingin menjadi seorang programmer yang hebat dan ahli, bukan malah belajar memasak hanya karena diajak oleh teman saya. Jadi harus ada pemikiran jangka panjang ke depannya, bukan hanya karena ingin saja. Selanjutnya timely. Jadi timely itu kita harus menetapkan suatu target atau deadline atau batas waktu, karena kita akan jauh lebih semangat untuk mengejar target tersebut lebih cepat, sehingga saat tercapai pun kita akan merasakan kepuasannya. Seperti itu. Kita membahas learning ladder. Nah, yang pertama yaitu ketidaktahuan akan ketidakmampuan. Maksudnya apa? Yaitu adalah keadaan di mana kita tidak menyadari ketidakmampuan kita sendiri mengenai subjek itu. Untuk keluar dari tahap ini, kita perlu menggunakan analisis kekuatan dan kelemahan pribadi atau SWOT agar dapat membantu memahami keterampilan apa saja yang harus kita kuasai. Dan sangat penting untuk jujur pada diri sendiri untuk memulai proses pengenalan diri. Karena jika kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri, kita tidak akan tahu potensi apa yang sedang ada pada diri kita. Seperti itu. Selanjutnya, peningkatan kesadaran adalah keadaan di mana kita menjadi sadar akan ketidakmampuan kita. Hal ini terjadi ketika kita mengetahui bahwa kita tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk suatu tugas. Pada tahap ini akan membawa tantangan yang besar karena kita akan merasa kebingungan saat mempelajari suatu hal baru. Oleh karena itu, agar kita tetap termotivasi untuk selalu belajar, maka kita perlu mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai apa yang sedang kita pelajari saat itu. Selanjutnya, sedang belajar adalah keadaan di mana kita menjadi sadar akan keterampilan kita, namun kita masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang subjek itu. Oleh karena itu, dengan mempraktikkan keterampilan yang kita miliki secara terus-menerus pada setiap ada kesempatan, itu akan memberikan kelancaran dalam pembelajaran.
Selanjutnya, pelaksanaan adalah keadaan di mana kita tidak perlu memikirkan lagi tentang apa yang harus kita lakukan atau kompeten secara tidak sadar. Contoh klasiknya yaitu mengendarai mobil. Setelah beberapa saat atau setelah agak lama kita bisa mengendarai mobil, itu akan menjadi sangat alami. Jadi kita bisa menjalankan mobil ini dengan santai dan tidak takut-takut gitu loh. Bisa berbicara saat nyetir mobil dan melakukan banyak tugas pada saat yang bersamaan juga. Nah, ketika tahap ini tercapai, penting untuk terus berlatih agar skill kita terus bertambah seperti itu. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah keahlian, di mana kita menjadi seorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu. Jadi seorang ahli membuat segalanya itu terlihat lebih mudah. Mereka menemukan ritme berkelanjutan yang memungkinkan mereka untuk melatih potensi penuh dalam mencapai penguasaan di skala hal. Jadi dalam penguasaan itu mereka juga membutuhkan dedikasi setiap hari untuk berlatih dan memproses secara kritis terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan ABC sukses. Nah, apa itu ABC sukses? Jadi di sini ada kiat sukses dengan 3 cara dasar, yaitu A. Mindset, B. Practice, C. Knowledge. Jadi mindset itu dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau pola pikir seseorang terhadap menentukan sikap dan pandangan hingga masa depan seseorang gitu. Jadi, mindset positif merupakan fondasi untuk mencapai kesuksesan seseorang. Mindset positif merupakan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Jadi, mindset positif itu harus kita bangun dalam diri kita sendiri. Dan kesuksesan seseorang bisa terjadi karena dia yakin dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kemampuan tersebut sebenarnya tidak begitu besar. Namun karena memahami mindset positif dalam diri, maka apa yang menjadi ketakutannya akan menjadi hilang dengan sendirinya. Kekuatan mindset positif dalam mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang akan membantu mereka untuk mendapatkan kesuksesan yang mereka harapkan. Yang kedua, practice dapat diartikan sebagai latihan. Nah, setelah kita memiliki mindset berpikir positif tadi dan yakin pada kemampuan diri sendiri, selanjutnya kita perlu melatih kemampuan yang kita miliki agar keterampilan dalam kemampuan kita dapat lebih meningkat. Dan selanjutnya, knowledge atau pengetahuan. Contohnya misalnya jika kita berkecimpung ke dalam dunia bisnis, maka kita juga harus terus-menerus update ilmu mengenai bisnis dan berkumpul dengan pebisnis sukses lainnya untuk menambah pengetahuan kita di dalam dunia bisnis sesuai dengan experience orang-orang yang pebisnis sukses ini tadi, agar diri kita juga bisa mengupgrade kemampuan kita dalam mencapai kesuksesan dalam berbisnis, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan mindset. Di sini ada tiga pembahasan, yaitu mindset dan pemanfaatannya. Mindset dan pemanfaatannya yaitu menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda ketidakmampuan, sehingga kita bisa jauh lebih mudah dalam menerima kegagalan dan mau untuk berusaha memperbaiki kegagalan tersebut menjadi sebuah kesuksesan di suatu harinya.
Yang kedua, melihat masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan, juga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis kita dan agar lebih analitis juga. Yang ketiga, mindset dan pemanfaatannya yaitu menjadi lebih produktif dengan mencoba banyak hal-hal yang baru dan menantang diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang sudah kita miliki sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu aset dan beban beserta contohnya. Untuk yang pertama, aset adalah segala sesuatu milik kita yang dapat menjadi sumber pemasukan dengan harapan akan menghasilkan arus kas masa depan atau untuk simpanan gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, aset itu bisa berupa saham, deposito, tanah, surat berharga, kos-kosan, dan lain-lain. Nah, untuk beban sendiri itu adalah kebalikan dari si aset ini tadi. Beban adalah segala sesuatu hal yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang. Jadi contohnya seperti kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita tinggali, terus kebutuhan kita sehari-hari juga itu termasuk. Jadi kayak kendaraan yang kita gunakan, kita kan juga harus membeli bensin, rumah yang kita tinggal kita harus membeli listrik, air, dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu konsep financial freedom. Financial freedom sendiri itu sangat erat kaitannya dengan aset produktif. Jadi seseorang mengumpulkan aset yang mampu memberikan penghasilan tambahan tanpa harus dikerjakan sendiri. Konsep financial freedom ini bukan dari seberapa besar aset yang sudah kita miliki, namun bagaimana aset tersebut mampu memberikan penghasilan rutin sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus bekerja. Dengan sifat subjektif, di mana setiap orang memiliki ukuran berbeda karena jumlah penghasilan dan kebutuhan mereka yang tidak sama. Jadi kita harus mengenali diri sendiri baru bisa mencapai financial freedom sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, cash flow atau arus kas. Dalam cash flow, di sini terdapat tiga macam ya. Jadi ada cash flow orang kelas miskin, cash flow orang kelas menengah, dan cash flow orang kelas kaya. Di sini dijelaskan cash flow orang miskin, yaitu alurnya mereka bekerja, lalu mendapatkan penghasilan, tapi langsung dibelanjakan. Jadi tidak ada uang untuk ditabung. Untuk cash flow orang kelas menengah, itu hampir sama dengan kelas orang miskin, tapi mereka menambah beban di dalamnya. Jadi mereka bekerja, dapat penghasilan yang lebih tinggi, lalu mereka membelanjakan gaji mereka dengan membelanjakan gaji mereka, kebutuhan sosialnya secara kredit gitu. Jadi uangnya yang mereka dapatkan itu mereka gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk pengeluaran secara rutin yang juga akan meningkat karena mereka menambah beban hidup di hutang-hutang yang mereka belanjakan untuk kebutuhan sosial yang secara kredit itu. Jadi sama saja tidak ada tabungan di dalamnya. Sedangkan untuk cash flow orang kelas kaya, mereka bekerja, lalu dapat penghasilan. Dari penghasilan ini mereka tabung untuk membangun aset atau membeli aset sebagai passive income di kemudian hari. Jadi mereka menekan pengeluaran dan hutang,
Lalu itu sama saja mereka seperti ada tabungan dari passive income yang mereka mereka dapatkan dari aset yang mereka belikan tadi. Tuh. Selanjutnya, cash flow quadrant. Di sini terdapat 4 kuadran, yaitu yang pertama employee, self-employed, business owner, dan investor. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yang employee. Employee adalah kuadran dari orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Sedangkan self-employed merupakan kuadran dari kelompok orang yang memiliki usaha kecil dan kegiatan koperasi perusahaannya dijalankan oleh mereka sendiri. Sedangkan business owner merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan koperasi perusahaan yang mereka miliki. Dan sedangkan yang terakhir adalah investor. Investor adalah kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi di suatu perusahaan. Nah, perbedaan dari keempat kuadran ini yaitu pada seorang employee atau pegawai, biasanya orang-orang yang ada dalam kuadran ini lebih memperhatikan aspek kepastian dan jaminan dalam mencari sebuah pekerjaan. Sedangkan self-employed, orang-orang di kuadran ini mendapatkan pendapatan sebesar usaha atau kerja keras yang mereka lakukan pada usaha kecilnya tersebut. Sedangkan business owner, jadi orang-orang di kuadran B ini biasanya seorang pengusaha besar yang memiliki kemewahan sehingga dapat meninggalkan perusahaan mereka selama periode waktu tertentu karena sudah dijalankan secara profesional oleh orang-orang dari kuadran E atau employee tadi. Yang terakhir, seorang investor itu merupakan orang-orang yang tidak perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan koperasi perusahaan yang mereka investasikan. Jadi hampir sama dengan business owner tadi. Untuk selanjutnya kita membahas model cash flow quadrant. Jadi untuk kuadran employee itu termasuk ke dalam cash flow orang miskin. Untuk self-employed itu termasuk ke dalam model cash flow orang menengah. Sedangkan business owner itu termasuk ke dalam cash flow orang kaya, dan investor juga termasuk ke dalam model cash flow orang kaya. Kemudian kita membahas model membangun aset dalam kuadran employee, yaitu model membangun aset bagi seorang pegawai atau employee bisa dengan menabung sebagian gajinya atau dengan membelikan gajinya tersebut dengan emas sebagai asetnya di kemudian hari. Selanjutnya self-employed, yaitu model membangun aset bagi seorang self-employed dapat berupa barang yang berguna untuk menunjang usaha kecilnya tersebut. Kemudian business owner, model membangun aset bagi seorang business owner dapat berupa menambah lapak dagang atau franchise dagangan dia ke orang lain gitu. Dan untuk investor, model membangun aset bagi seorang investor bisa berupa menanam investasi di perusahaan besar, contohnya seperti menanam saham. Selanjutnya, roadmap cash flow quadrant saya saat ini.
yaitu berada di posisi kuadran E atau employee, di mana saya memiliki penghasilan bulanan untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya sehari-hari. Tuh. Untuk yang kedua, cash flow kuadran saya untuk target 1 tahun ke depan, yaitu saya ingin berada di kuadran B atau business owner, karena menurut saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi saya ingin membuat suatu bisnis dan menjadi seorang business owner. Dan untuk cash flow kuadran target 5 tahun ke depan, saya ingin berada di kuadran I atau investor, karena saya tertarik dengan dunia investasi dan saat ini saya juga sudah mempelajari sedikit-sedikit tentang investasi saham agar saya bisa menjadi seorang investor yang baik supaya bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi saya tersebut. Gitu. Jadi sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.